Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan operator Dapodik di Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya di channel Heri Bahtiar Rifai, channel edukasi untuk kemajuan teknologi pendidikan di Indonesia. Pada video kali ini, saya akan share bagaimana caranya untuk memperbaiki data-data Dapodik yang masih invalid. Untuk memperbaiki data yang masih invalid, khususnya bagi operator Dapodik yang masih baru, apalagi kalau sekolahnya sekolah besar, ya, ini memang agak membutuhkan waktu yang agak lama. Baik, sebelum ke video tutorialnya, bagi rekan-rekan operator Dapodik yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini terus mengupload konten-konten video bermanfaat lainnya. Tekan juga tombol lonceng agar teman-teman dapat info update video terbaru. Jangan lupa untuk komen, like, dan share jika video ini bermanfaat. Baik, kita langsung ke video tutorialnya. Di sini saya sudah membuka aplikasi Dapodiknya yang localhost. Oke, kita lihat. Nah, di sini. Nah, bagi rekan-rekan yang belum membuka, silahkan login terlebih dahulu di localhostnya ya. Nah, sebelum ke validasi, teman-teman bisa lihat di sini. Alhamdulillah akun Dapodik saya ini telah terverifikasi. Ya, bagi rekan-rekan yang mau tahu bagaimana cara verifikasi akun Dapodiknya, bisa lihat di video sebelumnya, atau teman-teman bisa lihat linknya ada di pojok kanan atas, atau bisa juga ada di deskripsi video cara verifikasi akun Dapodik atau akun operator. Saya sedikit dulu ini cerita tentang verifikasi akun ya, sebelum ke video intinya. Nah, ternyata setelah saya verifikasi di manajemen sekolah, lalu saya coba untuk tarik data ya, dimana tarik data itu tidak perlu valid semua. Meskipun ada yang invalid, itu bisa tarik data. Artinya tarik data itu localhost menarik data satu arah ya, jadi dari web ke localhost. Sedangkan sinkron yaitu dia dua arah, dari localhost ke web, lalu dari web ke localhost. Akan tetapi untuk yang tarik data ya, karena di Dapodik 2021 ini ada dua jenis dua jenis fungsi di sinkron itu. Yang pertama tarik data dan yang keduanya sinkron. Nah, untuk verifikasi akun ini juga tadi kemarin saya coba untuk tarik data dan masih ada yang invalid gitu. Oke, kita cek dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih ada yang invalid. Akan tetapi ketika saya coba untuk tarik data, ternyata hasilnya seperti ini. Akun Dapodik saya sudah terverifikasi. Artinya untuk verifikasi akun kemungkinan besar itu tanpa harus sinkron, melainkan hanya tarik data. Dan tarik data tidak memerlukan data valid. Yang invalid pun bisa tarik data. Itu cerita sedikit ya, bagaimana proses verifikasi akun Dapodik ini. Selanjutnya kita akan coba memvalidkan data-data yang ada di Dapodik localhost. Bisa dilihat oleh teman-teman di sini. Sekolah invalidnya 2, Sarfraz 54, peserta didik 1. Nah, peserta didik ini walaupun 1, ternyata di dalamnya ada 784 GTK. Nah, ini GTK-nya. Lalu rombongan belajar di sini. Nah, di sini rombongan belajar belum saya buat semuanya, baru satu saja. Oke. Langkah yang pertama kita lihat yang invalid adalah sekolah. Tips bagi rekan-rekan ya, agar bekerjanya tidak begitu rumit, rekan-rekan bisa menduplikasi tab ini
Jadi localhost-nya terbuka dua. Nah, seperti ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Caranya untuk menduplikasi yaitu klik kanan lalu duplicate. Ya, kita tunggu. Nah, seperti itu ya. Jadi rekan-rekan di tab yang kedua ini bisa melihat di tab 1 apa yang akan diperbaiki. Data mana yang akan diperbaiki. Oke, yang pertama kita lihat Sarpras sekolah. Maka untuk memperbaiki yang invalid di data sekolah, rekan-rekan bisa ke menu sekolah yang ini. Rekan-rekan klik menu sekolah. Nah, di sini diisi semuanya ya. Yang bintang ini wajib. Nah, ini diisi sesuai dengan kondisi sekolah rekan-rekan semua. Saya menggunakan 5 hari sekolah. Lalu sumber listriknya silahkan dipilih saja. Oke, yang ini silahkan disesuaikan. Nah, yang paling penting di sini, teman-teman jangan lupa untuk ya memilih ya, gitu ya. Bersedia menerima bos, pilih ya. Jangan sampai pilihannya tidak, itu bahaya. Kecuali memang yang benar-benar tidak butuh dana bos. Lalu akses internetnya silahkan dipilih sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Setelah semuanya diisi seperti ini, lalu klik simpan. Oke, ada yang belum terisi ternyata di sini. Oke, kita cek lagi. Baik, sebentar saya coba lihat. Oh, ini listriknya ya. Oke, listriknya. Setelah itu simpan. Nah, baik. Nah, di sini sudah terisi. Selanjutnya kita ke sanitasi. Nah, teman-teman juga di sini bisa diisi. Artinya yang berbintang ini dia wajib diisi atau wajib dipilih. Oke, di sini saya menggunakan pompa, air pompa. Lalu sumber air minumnya dari rumah masing-masing. Nah, ini cukup sepanjang waktu, sesuaikan saja dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Nah, di sini yang paling penting juga diisi 3. Oke, lalu ini 000. Oke, ini cukup seperti ini saja dulu, lalu klik simpan. Selanjutnya kepanitiaan sekolah. Nah, untuk kepanitiaan sekolah, kalau di Dapodik sebelumnya sudah dibuat, maka ini kita lewat saja. Kita kembali lagi ke menu validasi. Sini invalidnya masih 2, itu periodik sekolah dan sanitasi. So ini saja 2 tadi ya, yaitu periodik dan sanitasi. Artinya menu yang lain ini udah tidak perlu diperbaiki. Kita lihat, kita refresh. Oke, di sini invalidnya 0 ya. Selanjutnya kita ke Sarpras. Sarpras di sini Bapak teman-teman bisa lihat ya. Untuk invalidnya banyak, di sini ada 54. Oke, cara memperbaikinya yaitu rekan-rekan pergi ke menu Sarpras. Nah, di menu Sarpras ini ada 3 menu, ada 3 submenu: tanah dan bangunan, ruang, alat angkutan, dan buku. Oke, kita lihat yang pertama dulu, alat, tanah, dan bangunan. Nah, yang perlu diperbaiki oleh rekan-rekan semuanya untuk di tanah dan bangunan yaitu ada di sini, di bangunan ya. Pertama teman-teman pilih dulu ini di tanahnya, lalu setelah itu dia akan menyala di sini, lalu pilih bangunan. Next, teman-teman klik kondisi. Nah, di sini jika memang ada kerusakan, silahkan diisi kerusakannya
yaitu berdasarkan kalkulator perhitungan tingkat kerusakan yang dikeluarkan oleh Kementerian-Pur. Nah, bisa dilihat di sini. Jika memang tidak ada kerusakan, selanjutnya klik simpan. Baik. Selanjutnya yaitu kondisi ruang, karena tadi di sini yang invalidnya itu kebanyakan di ruang. Ya. Caranya yaitu kita harus lihat satu-satu. Mulai dari 10 TKJ, RPSJB dan sebagainya. Di kondisi ruang ini ada beberapa submenu ruang kelas, kepala sekolah, laboratorium, ruang perpustakaan, ruang praktek, bengkel, ruang penunjang. Ini berdasarkan kondisi sekolah masing-masing. Kemungkinan tidak akan sama seperti ini. Baik, yang diperbaiki yang mana? Oke, kita lihat. Yang pertama tadi 10 TKJ 1. Oke, kita lihat 10 TKJ 1. Jadi intinya gini, untuk memperbaiki yang supaya valid, rekan-rekan tinggal memilih ini, kondisi ruang. Setelah itu, jika memang ruang tersebut ada kerusakan, silahkan diisi kerusakannya berdasarkan persentase. Jikalaupun tidak ada kerusakan, tinggal simpan dan tutup. Oke, di sini kita coba tadi 10 TKJ 1 ya. Oke, di sini 10 TKJ 1. Kita refresh. Nah, tadi 54, sekarang berkurang. Itu sebagai contoh saja. Begitupun dengan ruang-ruang yang lain. Jadi pada intinya yang diperbaiki pada kondisi ruang yaitu kondisi ruangnya di sini. Ya, baik itu ruang kepala sekolah jika memang invalid, gitu kan, ruang laboratorium sampai dengan ruang yang lainnya. Itu tadi hanya sampel saja. Selanjutnya yaitu peserta didik. Nah, di sini terdapat 784 peserta didik yang belum masuk rombongan. Nah, agar peserta yang 784 ini masuk ke dalam rombongan, maka rekan-rekan semuanya kita ke menu rombongan belajar. Nah, di sini yaitu rombongan reguler. Nah, untuk menambahkan kelas, yaitu di sini teman-teman ke menu aksi di paling bawah sini, ke menu aksi, lalu kenaikan kelas, karena ini kan dari semester 2 ke semester 1 atau ke tahun ajaran baru, dikenaikan kelas kan, lalu pilih. Oke, saya contohkan untuk yang kelas 11 naik ke kelas 12. Kalau tadi 12 kali 1, sekarang 11 kali 1 nya. Oke, klik yes. Oke, saya salah. Ini. Oh, ini. Tadi yang 11 kali 1-nya udah dinaikkan jadi 12 kali 1 ya. Harusnya ini 11 kali 2. Klik dan simpan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lihat anggotanya. Nah, otomatis dia sudah ada. Maka di sini kita refresh. Tadinya 784. Sekarang kita refresh. Kita udah dapat satu kelas ya, yang sekarang ini. Nah, dia berkurang ya. Tadi 700 berapa? Saya lupa lagi. Yang intinya gitu ya. Untuk memperbaiki invalid peserta didik, apalagi di sini keterangannya belum masuk rombel. Artinya rekan-rekan harus membuat rombelnya dulu. Yaitu dengan cara kalau yang kelas 11 dan kelas 10 tahun ajaran kemarin itu dinaikkan ya, seperti ini. Oke, itu caranya. Lalu kita lihat yang ke 3. Nah, ini untuk GTK di sini yang perlu diperhatikan untuk
wakil kepala sekolah, yaitu satu wakil kepala sekolah dia memegang 9 kelas. Jika kelasnya sedikit atau kurang dari, atau misalkan ada 20, maka di situ yang diperbolehkan hanya ada 2 wakil kepala sekolah. Jadi di Dapodik hanya ada 2 wakil kepala sekolah atau 2 wakasek. Nah, di sini tadi kalau kita lihat ya, di sini ada 32 rombel. Nah, berhubung tadi di rombongan atau kelas ini baru saya buat 2 kelas, maka otomatis GTK di sini khususnya untuk wakil kepala sekolah semuanya invalid. Nah, cara memperbaikinya yaitu buat dulu semua kelasnya ya, maka nanti dia ini akan otomatis ketika di refresh ini akan hilang, kecuali untuk yang GTK 2 ini ya, 2 invalid yang ini. Maka ini harus rekan-rekan harus meminta kopian SK PNS jika memang ada ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke mana tadi, rombongan belajar. Oke, kita refresh dulu di sini. Nah, sekarang bertambah ya. Untuk rombongan belajarnya tadi bertambah. Tadinya ada 1, sekarang ada 2. Nah, apalagi kalau misalkan rekan-rekan udah membuat semua rombongan belajar, maka di sini akan bertambah lagi banyak. Caranya untuk memperbaiki supaya valid, yaitu karena ini kan tidak ada pembelajaran ya. Nah, caranya yaitu rekan-rekan tadi masih di menu rombongan belajar, yaitu pergi ke di sini, menuju ke tombol pembelajaran. Oke, ini sampel saja ya, supaya tidak terlalu lama untuk sinkron pertama kali. Saya sarankan untuk mengisi guru BK saja. Kenapa? Karena di sini guru BK 0 jam. Semua guru BK 0 jam. Ya, jadi tidak perlu pusing-pusing. Oke, di sini saya contohkan guru BK-nya. Oke, ada di halaman 2. Oke, misalkan ini Ibu Cindy ya. Untuk SK-nya, oke, saya asal dulu ya. Ini hanya contoh saja. Seperti ini, misalkan nomor SK KBM-nya, lalu tanggal SK-nya. Oke, tanggal SK-nya misalkan tanggal 1 Juli. Kalau sudah, tinggal klik simpan. Baik, sekarang kita ke menu validasi lagi. Tadi yang saya isikan adalah 12KI1. 12KI1 di sini masih invalid ya, keterangannya masih invalid karena belum ada pembelajarannya. Tadi di sini sudah saya berikan 1 mata pelajaran. Selanjutnya yaitu refresh. Nah, 12KI1 sudah valid. Seperti itu ya. Sedangkan untuk pembelajaran di sini semuanya valid. Baik, itulah cara memperbaiki data-data yang masih invalid. Semoga video ini bermanfaat dan bantu saya untuk terus mengembangkan channel ini, yaitu dengan cara subscribe channel Heri Bahtiari Fai, share video ini jika memang video ini bermanfaat.